Baik. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita kembali berjumpa dalam sebuah pertemuan yang luar biasa. Ya, pertemuan yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan yang di dalamnya malaikat ya juga akan hadir, bahkan turut mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, apalagi belajar ilmu Al-Quran, ya, ilmu Al-Quran, agar kemudian kita bisa semakin cinta ya kepada Al-Quran, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan terhadap dirinya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap urusan agamanya. Ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar Al-Qur'an yang mana merupakan sumber ilmu, ya, sumber ilmu dan sumber power kepada kita sebagai seorang muslim. Kita bersyukur Allah bangunkan kita dari mati kecil kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali, membangunkan kita kembali dari mati kecil kita, ya, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang ya bisa mendengarkan kabar yang baik dari para Bapak Ibu semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya dalam kehidupan ini, dan semoga Allah bimbing kita menuju jalan yang jalan yang baik ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga. Dan tentu ya. Ya. Sekali lagi kita ulangi bahwa tujuan daripada pembelajaran kita ini adalah bagaimana dengan proses belajar kita ini akan membantu kita bisa mengetahui makna-makna Al-Quran, ya, dan bisa menerjemahkan ya Al-Quran lebih mudah dan lebih cepat, ya. Oleh karena itu kita selalu meminta kepada Allah agar Allah bimbing kita, ya, agar Allah bisa memberikan kepada kita ilmunya agar kita bisa memahami Al-Quran. Rabbana zidna ilma. Rabb Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Iya. Baik. Bagaimana semangatnya nih? Saya mau dengar dulu ya suaranya. Paham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Insya Allah. Paham Al-Quran? Mudah, Insya Allah. Insya Allah. Baik. Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, kami sungguh-sungguh telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Ya, fahal, apakah min muddakir? Adakah yang mau mengambil pelajaran? Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kita kembali lagi dalam metode sekejap, ya, yang mana metode yang sudah didesain, yang sudah disetting sedemikian rupa untuk membantu kita agar lebih ada zauk ya ketika kita membaca atau mendengarkan Al-Quran. Ada rasa yang berbeda. Ya, ini kenapa? Karena kita akan diantarkan pada titik bagaimana kita bisa menikmati bacaan Al-Quran kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sangat dasar sekali kita mengetahui warna-warna yang ada di dalam Quran sekejap. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kemarin masih fokus di pola warna ya, atau sesi yang pertama. Ya. Ada kata-kata yang diberikan warna hijau, Indonesia banget. Nah, ada kata-kata yang dikasih warna merah, itu adalah banyak berulang, banyak banget. Ya, ada kata-kata yang dikasih warna biru, yang itu juga mudah, insya Allah mudah banget. Ya, dan ada kata-kata yang dikasih warna hitam, ini masya Allah banget. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah pola warna, itu sudah kita bahas ya. Nanti kita akan buka lagi kalau ada yang masih bingung, khususnya kata biru, nah itu sebentar kita akan ini ulang lagi ya. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, pola warna ya, pola warna sudah kita bahas. Kemudian sesi yang kedua itu ada yang pola garis. Nah, ini yang sering ditanyakan saya kemarin. Ustadz, garis-garis itu maksudnya apa? Nah, ya insya Allah mudah-mudahan hari ini materinya akan disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, orang nelpon kayaknya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pola garis ya. Ini yang kita akan pelajari nanti. Kemudian berikutnya adalah pola angka, pola angka. Jadi ada 2 sesi ya. Ya, hari ini kita kembali mengulang sesi yang pertama, yakni pola warna ya, pola warna. Ada kata-kata yang dikasih warna hijau, merah, biru, dan hitam. Ya, kita ulangi pola warna ya. Al-Quran kita seperti ini ya, karena memang ternyata kita buktikan sendiri ya bagaimana warna-warna ini membantu kita untuk sambil mendalami ya, atau mencoba menebak ya, dan mencoba mengaplikasikan, membuktikan ilmu yang sudah kita pelajari ya, sebagaimana tugas yang sudah kita berikan ya kepada Bapak Ibu, menerjemahkan Al-Baqarah 1-5 ya, dan warna-warna itu ternyata sangat membantu ya, dan begitu seterusnya ya. Iya, yang pertama ada kata-kata yang berwarna hijau. Ini adalah kata-kata yang sudah menjadi bahasa kita, yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang mana kalau kita ketemukan warna hijau, maka itu adalah kata-kata yang artinya Indonesia banget ya. Allah, alif lam mim ya, Alkitab ya, Alkitab maksudnya Al-Qur'an, Al-Ghaib, salat ya artinya salat, kemudian Al-Akhirah artinya akhirat. Ya, dan seterusnya. Iya. Ya, jadi kalau ketemu warna hijau itu Masya Allah, itu Indonesia banget. Baik Bapak Ibu, paham Al-Quran? Udah insya Allah. Udah insya Allah ya. Baik, berikutnya ada kata-kata yang dikasih warna merah. Ya. Wah, ini merah ini banyak berulang. Banyak banget. Sampai puluhan ribu. Kenapa puluhan ribu? Karena memang jumlah kata dalam Al-Quran itu hampir 80.000. Dan itu didominasi oleh kata-kata yang berwarna merah. Yang mana kata-kata merah ini menjadi banyak. Setiap halaman kita temukan, setiap baris, karena sering munculnya, sering berulangnya. Bisa jadi satu kata itu bisa berulang sampai ratusan kali. Ya, apalagi kalau hitungan 30 juz. Nah, makanya warna merah ini kalau kita bisa menguasainya, maka insya Allah kata-kata Al-Quran sangat banyak insya Allah kita kuasai. Ya, contohnya kata-kata yang warna merah ini yang dilingkari, zalika, kemudian la, fihi, ya fi, kemudian hi, ya, li, alladzina, bi, kemudian wa, kemudian mimma ini min dengan ma ya. Min, ma, hum, wa, alladzina, bi, ma, ilaika. Ilaika itu ila dengan ka ya. Nah, ini sudah dihafal semua. Kemudian wa, ya, ma,
Min. Nah, min apa artinya min? Dari. 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 Kobli. Sebelum. Sebelum ka. Kamu. Ka kamu. Iya, ka kamu ya. Jadi kalau ka yang di belakang begini artinya kamu ya Ibu ya. Kalau ada ka-nya di belakang itu ka kamu. Karena ada Ibu hafal juga ka kemarin itu artinya apa? Seperti, Seperti. Itu ka-nya di depan Seperti. itu Bu. Itu kalau ka seperti itu ka-nya bukan di belakang begini. Itu ka-nya di depan. Oke, nanti kita akan temukan contohnya. Wa itu apa? Dan kemudian bi dengan atau bisa artinya kepada ya. Ada beberapa makna ya. Di kertas ajaib itu kan ada beberapa makna dia. Hum, Iya. hum, Mereka. mereka, ulaika, mereka itu ala atas atau di atas boleh. Min dari him sama dengan hum ya. Mereka wa Dan ulaika ulaika bukan orang-orangnya. Mereka itu. Kemudian hum mereka. Ya, ini tentu sangat bagus kalau kita menguasainya sebagaimana kita menghafal surat Al-Fatihah ya. Iya. Ulaika apa dengan apa, Ustaz? Ulaika mereka itu. Nggak ada sambungan, nggak ada seperti tadi kan ilaika ila dengan ka. Kalau yang ulaika. Oh, kalau ulaika satu kata, Bu. Ulaika satu kata itu. K-nya itu bukan kata berikutnya ya. Dia satu kata, oke? K-nya itu K itu masih asli dari kata itu. Oke. Jadi kata-kata yang merah itu insya Allah Ibu kita akan kuasai ya dengan cara menghafalkan kertas ajaib ya yang mana jumlahnya 100 kata. Bahkan dalam pertemuan kita ini selama pertemuan-pertemuan berikutnya hanya 70 kata aja yang kita akan kuasai. Kenapa? Karena 70 kata itu yang sering muncul. Jadi sudah didiskon itu. Ya. Kata merah sekitar 100 kata. Iya. Atau mungkin kita bisa katakan 70 kata. Dan kita sudah mulai menghafal itu, Ibu. Ya, jadi kalau ada yang belum hafal, kalau ketemu kata merah nggak tahu artinya ya la talumuni walumu anfusakum ya. Jangan salahkan saya. Salahkan diri-diri kita. 1 pekan bisa insya Allah menghafal ya. Banyak waktu kita. Dan saya akui memang untuk menghafal baris 7 sampai 11 agak butuh ekstra ini ya. Agak sulit Ustaz. Iya, agak sulit dibandingkan 1 sampai 6. Ya, itulah. Ya. Apa namanya? Itulah tantangan yang harus kita lewati. Insya Allah bisa. Kita akan bertemu setiap pekan dan sangat banyak waktunya. Itu terus aja kita ulang itu. Ya, jadi kalau belum hafal sekarang nggak apa-apa. Pekan depan insya Allah mudah-mudahan bisa hafal ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, inilah apa namanya yang kata-kata yang warna merah itu. Ya, 70 kata ini masya Allah sangat banyak di dalam Al-Quran. Dan bahkan Ibu tidak mesti misalnya nanti meeting Zoom saya, berimbang. Quran sekejap ya. Misalnya nanti pakai Quran yang lain, pasti punya gambaran tuh, walaupun mungkin Qurannya bukan sekejap ya. Qurannya nanti hitam semua tuh, nggak ada warna-warnanya. Tapi kan pasti ini kalau sudah hafal kan pasti akan muncul juga ulaika akan tergambar tuh maknanya. Jadi apa namanya? Jadi tidak terbatas pada Quran sekejap atau warna-warna itu. Ya. Oleh karena itu perlu memang kita menghafalkan. Jelas ya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Jadi 2 warna ini saja sebenarnya sudah cukup banyak. 2 warna ini, warna hijau tambah warna merah itu sangat banyak. Kalau warna hijau ya mungkin masih sedikit. Tapi kalau tambah merah, wah banyak banget itu. Ya makanya kalau ketemu antara hijau dengan merah harusnya ini peserta sekejap sudah tahu artinya. Ya Ustadz nggak usah bantu lagi, sudah pasti tahu lanjutannya terjemahannya. Kalau hijau dengan merah. Hijau itu kan Indonesia, merah sudah hafal. Ya, jelas ya? Ya. Kemudian, iya, masya Allah lumayan kan 60% kata-kata Al-Quran kita bisa kita bisa menguasainya, ya dengan bermodalkan 2 warna ini. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, warna hijau sudah selesai ya karena itu bahasa Indonesia. Warna merah ya adalah kata-kata yang
terus kita ingin bagaimana kita juga kuasai dengan cara menghafalkannya. Ya, baik. Kita ulang lagi sama-sama ini. Kita ulang sama-sama biar ada evaluasi ya dari mungkin hafalan kita ya, atau mungkin sebelum nanti akan ada yang setorkan di kelas ini, di Zoom ini ya, khususnya yang sudah setoran ya, nanti saya lihat absennya. Kita sama-sama lagi menghafalnya. Kita tutup artinya, coba kita coba sama-sama senandungkan ya. Kenapa kita senandungkan? Ya supaya lebih mudah ya. Dan karena itu memang dari awal sudah kita perkenalkan ya cara menghafalnya seperti ini. Tapi sekali lagi jangan berpatokan pada itu ya, pada intinya bagaimana hafal ya. Intinya bagaimana hafal. Kalau ada yang tidak bisa dengan cara yang kita kasih ya, silakan, mungkin dia menghafal lurus-lurus saja, misalnya bi dengan, li bagi, la bagi, ya. Tapi nggak apa-apa, supaya semakin kuat kita sama-sama ulang ya. Masih ingat nadanya ya? Bi dengan, li bagi, la bagi, wa dan ala atas la bukan. Oke, coba ya. Wahid, isnani, salasah. Ayo. Bi dengan, li bagi, la bagi. Semuanya ikut. Wa dan ala atas la bukan. Di dalam dari ila kepada kami sebelum. Terus. Mereka kembalian mereka kamu kalian ya ini Kalikan itu ulaika mereka Alladzi orang yang alladzina orang-orang yang apa yang orang yang. Alhamdulillah ya, baik. Ya. Nah, saya tunjuk lagi ya. Kalau 1 sampai 6 rata-rata sudah setoran. Pekan lalu itu 3 orang yang sudah tampilkan ya? Iya Ustadz. Oke, kalau begitu kita minta lagi yang belum setoran di kelas ya. Ibu Santi dari Jakarta. Dari Jakarta Bu ya? Ibu Santi dari mana? Ada yang di Tangerang, ada yang dari Jakarta Ustadz, yang mana? Ibu Santi Asri. Saya. Dari mana Bu? Dari Tangerang. ya. Oke. Boleh Ibu setorkan baris 1 sampai 6, kita mau dengar lagi. Dengan hafalan kalau Kan nyanyi apa nggak nyanyi? boleh, silakan disenandungkan. Kita tampilkan nih Bu, sudah kita bantu. Padam anak atas lakukan di dalam dari ilah kepada qobla sebelum wa'iyah mereka anta kamu antum anak saya nahnu kami ya mereka kamu kalian ya saya anak kami. Saya atau aku ya. Terus ya ini haulai mereka ini itu ulai
mereka itu allazina orang-orang yang orang yang Alhamdulillah. Syukron Ibu Santi. alhamdulillah. Ya. Berikutnya Pak Rasman boleh baris 7 sampai 11. Iya. Baris 7 sampai 11. Silakan, Pak. Mana tadi? Ya. Ini Pak baris 7 sampai 11. Inna sesungguhnya. Silakan. Nggak usah ditampilkan ya. Oke, silakan Pak. Langsung aja. Inna sesungguhnya. Apakah Suaranya Pak Rasman? Suaranya belum ada. Coba halo halo. Belum ada Pak. Belum ada nih. Pak Rasman. Belum ada suaranya Pak. Coba Bapak, saya kasih yang lain dulu. Coba Bapak live dulu. Mungkin nggak tahu kenapa gangguan. Padahal Bapak sudah tidak ini lagi, sudah tidak mute lagi. Oke, coba saya minta yang lain dulu sambil Pak Rasman. Kalau sudah bagus, saya minta beliau ya. Coba Pak Haryadi. Pak Haryadi, coba mikrofonnya Pak. Iya, Ustaz. Oke, sudah store kan Pak? 7 sampai 11? 11 belum, Ustaz. Ya? Belum. Oh, belum. Oke. Kalau ibunya, Ibu Maharani? Punya sudah. Oke, kalau begitu ibunya dulu. Yang sudah ya. Ibu Maharani. Silakan Bu. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya apakah atau yang tidak bukan ilah kecuali Lalu idza apabila innama sesungguhnya hanyalah. Bagus. Wala ingatlah walakin akan tetapi sama sebagaimana ma'a bersama seperti lama tatkala au atau lama setiap kali lau sekiranya ayyuhallahailah agar indikalan tidak akan. Masya Allah. Masya Allah. Ibu Maharani dari mana? Bogor ya? Dari Depok. Dari Depok. Masya Allah dari Depok. Ini Ibu Maharani. Ya. Syukran. Pak Rasman sudah ada suaranya Pak? Wah nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Pak. Nggak muncul. Oke, nggak apa-apa. Masih ada pekan-pekan depan insya Allah. Tapi suara saya jelas Pak Rasman? Ya, oke. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, pokoknya banyak latihan ya. Banyak latihan ya. Terserah dengan cara bagaimana kertas ajaib ini dihafalkan ya. Apakah misalnya ditutup begini? Kalau di kelas sebelumnya itu ada juga kreatif dia. Dia tulis dia buat kertas, dia gunting kecil-kecil. Kemudian dia tulis bi, huwa, hadza. Kemudian dia kumpulin semua, baru dia acak, baru dia buka, dia tebak. Dia buka mana saja, dia acak. Oh, ini tebak artinya. Atau anaknya yang bukain kan. Dibuka satu kartu atau satu kertas itu, dia tebak artinya. Wah. Jadi spontan itu. Bisa hafal insya Allah Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah ya. Bisa, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah pasti bisa. Ya. Oke, coba kita ulang lagi nih ya. Kita ulang lagi baris 7 sampai 11. 7 sampai 11. Inna sesungguhnya apakah. Ayo ulang ya, ulang. 1, 2, 3.
Inna Inna sesungguhnya apakah atau lalu tidak ma bukan illa kecuali lalu Enggak sampai situ aja illa kecuali. Falalu idza apabila nama nama sesungguhnya hanyalah Allah ingatlah walakin akan tetapi nama sebagai nama bersama seperti lama tatkala au atau lama setiap kali lau sekiranya ayu agar injikalah tidak akan. Baik ya. Sekarang apa namanya? Berarti sudah pada bisa semua dan sudah kita contohkan. Saya sudah kirim videonya tuh. Bapak Ibu juga sudah dikasih waktu untuk menghafal. Bagi yang belum, masih ada waktu-waktu berikutnya ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang berarti sudah hafal ya. Baris 1 sampai 11. Oke, sekarang saya mau tanya saja ini. Baris 1 sampai 11. Kita mau ya sebelum saya kasih tugas. Kalau kemarin kan masih dipisah tuh. 1 sampai 6 dihafal. Oke, sudah hafal. 7 sampai 11 dihafal. Ya. Nanti pertemuan keempat, pertemuan nanti, tugas berikutnya itu adalah setoran kertas ajaib baris 1 sampai 11. Jadi digabungin tuh. Jadi setiap minggu kita begini, Bu. Kita tanya terus. Ya. Dan apa namanya? Kita pantau di grup siapa yang sudah setoran. Itu yang akan kita minta setorkan di kelas seperti ini. Jadi yang sudah setoran punya keutamaan ya. Punya keutamaan. Baik. Ya. Jadi tugas pekan depan digabung ya. 1 langsung sampai 11. Apa ini Ustaz Murojaah? Tugasnya, Bu, tugasnya. Ya, yang sudah hafal digabung semua, Bu, digabung semua dari 1 sampai 11. Distorkan lagi. Distorkan lagi, tapi langsung dari 1 sampai 11. Dengan dibagi-lah bagi sampai ya ayyuha wahai ala dan ya. Pokoknya terus begitu. Kalau kemarin kan masih terpisah ya. Nah, silakan difoto nanti dikirim ke grup ini. Atau di screenshot ya, dikirim ke grup. Tugas pekan depan adalah setorkan kertas ajaib baris 1 sampai 11. Disenandungkan sama seperti biasa. Jadi beda kan dengan tugas kemarin. Kemudian karena sudah ada yang setorkan dari 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 11. Oke, sekarang saya mau tanya khususnya yang sudah setoran ya. Jadi jangan takut ditanya. Insya Allah kita di sini belajar. Mana itu kelas C? Saya lihat di sini yang sudah setoran sudah cukup banyak. Oke, jadi misalnya saya minta Irin. Ada Irin Pratiwi? Ada Ibu Irin ada? Hadir Ustaz, hadir. Oke, silakan ya. Saya tanya, jawab ya. Mana videonya bisa diaktifkan? Ya. Mati lampu di sini. Oh gitu. Baik, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya ya. Saya tanya langsung ditebak artinya, oke? Ya ayyuha. Wahai. Baik, yang jawab Ibu Irin dulu, yang lain jawab dalam hati aja, oke? Ibu Irin. Ya ayyuha. Wahai. La'ala. Wahai. La'ala agar. Oke, lan. Tidak akan. Oke, kemudian wa. Dan. Au. Atau. Am atau Ustaz. Ya, am atau juga ya. Haulai. Haulai mereka itu. Mereka ini. Mereka ini. Alhamdulillah, berarti bisa jawab ya.
Syukron Ibu Irin ya. Kemudian kita minta berikutnya ada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah dari Makassar. Ibu dokter mana? Ada Ibu Aisyah? Oke, belum bergabung mungkin. Yang sudah setoran juga ini, oke, Ibu Ibu Nurjana ada? Ibu Nurjana ada? Oh, enggak ada kayaknya. Beliau kayaknya malam kayaknya. Ibu Lina ada? Ibu Lina ada bergabung sudah? Ya, Ustaz. Ada? Ada, Ustaz. Oke, sebentar Bu ya. Sudah siap Bu? Saya tanya. Insya Allah. Insya Allah. Ya Allah. Ya, oke. Ibu Lina, apa artinya lan? Tidak. Ya, oke. Lama. Lama. Tidak. Apa artinya lama? Lama. Apalah. Lama apa Bu? Tatkala. Alladzi. Orang yang baik. Satu lagi Bu. Kemudian innama. Innama apa? Sesungguhnya hanyalah. Sesungguhnya hanyalah ya. Oke. Baik. Enggak apa-apa, itu masih muqaddimah ya. Pekan depan kita ulang lagi setorannya ya 1 sampai 11 ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ulang ya terakhir. Setelah itu kita masuk pelajaran berikutnya. Kita ulang lagi mulai dari baris 1 sampai 11. Kita senandungkan sama-sama supaya ada gambaran untuk pekan depan. Baik. 1, 2, 3. Dengan bagi dua dan ala atas labuan di dalam mindari bila kepada kopi sebelum wadinahum mereka angka kamu antum kalian anak aku nahni kami dia mereka akan kalian ya aku kami ada ini haulai mereka ini dalika itu Alladzi orang yang orang yang apa yang man orang yang oke lanjut inna sesungguhnya apakah ataulah tidak bukan bila kecuali apabila innama sesungguhnya hanyalah
Ala ingatlah walakin akan tetapi sama sama sebagaimana sebagaimana ma'a bersama seperti lama tatkala kau atau ulama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahailah Allah agar injikalan tidak akan. Ya, jadi tugas pekan depan setoran kertas ajaib 1 baris 1 sampai 11. Silakan difoto ini dikirim ke grup ya. Baik. Paham Al-Qur'an? Sudah, insya Allah. Sudah, insya Allah. Baik. Wah, masya Allah. Iya. Kloter tertinggi. Oke, latihan ya, iya betul latihan terus ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah. Iya, kemudian kita juga sudah belajar kata-kata yang berwarna biru. Ya, kata-kata yang berwarna biru itu insya Allah juga mudah. Karena secara umum, kata-kata warna biru itu secara umum atau lebih kebanyakannya adalah merupakan kata-kata yang sebenarnya kalau kita gali, ya ternyata punya kata dasar dan kata dasarnya itu punya sudah menjadi bahasa kita. Bahasa Indonesia. Ya, contohnya huda. Contohnya huda. Ini lihat yang di lingkar ya, warna biru ya. Huda kata dasarnya hidayah. Hidayah itu bahasa Indonesia, oke? Muttaqina. Muttaqina itu kata dasarnya takwa. Takwa bahasa Indonesia. Oke, yu'minuna. Kata yu'minuna. Ini kata dasarnya iman. Iman itu sudah menjadi bahasa kita. Ya, yuqimuna. Ini yuqimuna warna hitam di sini tapi sebenarnya biru ya. Ini keliru ini. Ini masih metode yang lama. Apa namanya? Dulu sempat dikira warna hitam. Yuqimuna itu qiyam. Kata dasarnya qiyam. Kita bilang qiyamul lail. Itu bahasa Indonesia juga. Rozaqona kata dasarnya rezeki. Rezeki bahasa Indonesia. Yunfiquna itu juga kata dasarnya infak. Infak itu bahasa Indonesia. Yu'minuna, unzila. Unzila ini nuzul. Ya. Nuzulul Quran. Kemudian yuqinuna. Yakin. Nah, bahasa Indonesia yakin. Ya, huda, rob, muflihuna. Ya, muflihuna. Baik. Itu kata-kata yang warna biru. Kita sudah ajarkan kemarin ya. Cara mencarinya juga bagaimana. Ya, jadi mudah banget. Nah, kata-kata yang warna biru ini Ibu, tentu untuk tahu maknanya, jangan buru-buru lihat di Quran terjemahan. Tapi kita dilatih bagaimana tuh mencari kata dasarnya. Kalau nggak bisa ketemu kata dasar, ada cara berikutnya kan. Langsung cari sesuai kata yang diinginkan. Pada kata-kata yang memang khusus kata-kata yang warna biru. Ya, sudah kita ajarkan. Sudah paham semua itu caranya? Insya Allah. Insya Allah sudah paham ya. Videonya juga sudah kita kirim ya. Bisa dinonton kembali bagaimana cara mencari kata-kata itu. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Iya, jadi kata biru, kata warna biru itu sekitar 2070 kata. Ini aja yang sering berulang dalam Al-Quran. 2070 kata itulah yang menjadi kata-kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia, kata dasarnya. Ya. Dan kalau kita semakin banyak latihan, akan semakin kita bisa mengetahui. Apalagi kata-kata itu banyak berulang. Misalnya nih, yu'minuna. Sekali kita dapat, akan ketemu lagi tuh banyak banget kata yu'minuna. Atau misalnya kata yunfiquna. Ya, yunfiquna atau apalagi kata-kata yang lainnya. Kita akan temukan lagi itu di kata yang lain. Atau di halaman yang lain. Ya. Iya. Masya Allah Ibu. Kalau kita kuasai itu 3 warna ini, ya, hijau, merah, dengan biru, insya Allah sekitar 80% kata-kata Al-Quran kita akan kuasai, dan ini cukup banyak, ya, cukup banyak. Ya, nanti kita akan ulangi lagi nanti bagi yang masih bingung untuk mencari kata-kata yang warna biru. Sekali lagi saya sampaikan, itu karena kita belum diajarkan polanya, sehingga harus mencari dulu maknanya. Tapi Bapak Ibu saya sampaikan, ya, kalau Ibu sudah tahu kata dasarnya dan tahu polanya, insya Allah bisa tebak maknanya.
Insya Allah. Dan itu mulai pertemuan kelima akan diajarkan. Jadi 2 pekan lagi kita akan masuk pada pola-pola yang sering muncul dalam Al-Quran. Ya, kita masih banyak buka buku karena memang kita belum diajarkan polanya, khususnya kata-kata yang warna biru itu. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, 3 warna ini, hijau, merah, dengan biru, kita insya Allah akan menguasainya ya dalam pelatihan-pelatihan ini, dan ini cukup banyak ya 3 warna ini. Ya, baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya kita sudah jelaskan kata-kata yang warna biru itu. Yang pertama ada di kertas biru 1, ada di halaman 20 ya kan? Iya. Ada di halaman 20. Itu adalah, ada berapa katanya di situ? Ada 30. Ada 30 kata. Ya, dan kalau itu sih memang bukan bahasa Indonesia ya. Memang itu harus dihafal. Ya, tapi nggak ada tugas untuk menghafal. Lama-lama akan hafal sendiri. Ya. Kemudian ada yang kertas biru 2 halaman 21. Ya. Total katanya ada 70 kata. Ini adalah kata-kata yang sering berulang dalam Al-Qur'an. Ya. Walaupun tidak digunakan dalam bahasa Indonesia, tapi sering diulang. Supaya menguasainya juga, ini juga insya Allah kalau sering-sering kita lihat akan hafal sendirinya insya Allah. Ya. Jadi ini nggak punya dasar. Nggak punya kata dasar, ya memang bahasa Arab murni ini. Coba lihat nomor 1, ala. Itu artinya kenikmatan. Itu kan bahasa Arab. Ismun, dosa. Ajrun, pahala. Minimal dia berulang 30 kali dalam Al-Quran. Ya. Baik, nah ini yang seru, ini yang ini. Kertas biru 3. Ya, kata-kata ini memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Mulai dari halaman berapa? Halaman 22 sampai halaman berapa? 54, 53. Yang punya kata dasar tuh. 53. Ya, 53. Nah, ya kan? Kemudian kalau jadi ada nomor-nomornya tuh. Kita kemarin sudah ajarkan ini. Nah, ini indeksnya supaya membantu kita buka halaman yang mana. Misalnya udah ketemu kata dasarnya. Oh, misalnya kafir atau karim. Nah, buka, itu ada angkanya di sebelahnya. Ya. Baik. Paham Al-Qur'an? Udah, insya Allah. Udah, insya Allah ya. Baik. Kemudian kata-kata yang warna hitam juga Bapak Ibu, kita juga sudah ajarkan bagaimana cara mencarinya. Nah, ini lebih mudah. Kata-kata yang warna hitam. Lebih mudah dalam artian dari segi pencarian dalam kamus. Ada kamusnya khusus kata-kata yang warna hitam kan? Misalnya kata roiba. Misalnya kata apa? Kata roiba. Roiba ini warna hitam. Ya. Roiba ini warna hitam. Tentu ini bahasa Arab dan tidak punya dasar dalam bahasa Indonesia dan jarang keluar munculnya. Ya, bahkan hanya 2 kali saja dalam 30 juz. Ya, atau dalam juz 1 ya. Dalam juz 1 hanya 2 kali berulang. Untuk mencarinya adalah dengan cara membuka kamus yang warna hitam. Ada bukunya warna hitam kan? Maka cari dulu di huruf ro. Nah, cari dulu di huruf ro ya. Kemudian setelah itu cari huruf terakhirnya ba. Nah, kemudian akan ketemu itu roiba, artinya keraguan. Boleh dituliskan begini, keraguan. Jadi boleh Bu, bukunya itu dicoret-coret ya. Untuk latihan boleh. Ya, roiba artinya keraguan. Untuk kata-kata yang merah jangan dicoret karena sudah hafal. Ya, karena sudah hafal. Ya, supaya lama-lama bukunya makin bersih. Lama-lamanya bukunya makin bersih. Ya, karena kalau ditulis semua merah juga ditulis zalika itu. Warna hijau lagi ditulis kitab Al-Qur'an. Kalau sudah hafal tidak perlu. Makanya nanti tugas ke depan nanti akan disertakan foto daripada tugasnya ketika menerjemahkan ya. Baik. Nah, kemudian kita juga sudah latihan terjemahan surat Al-Baqarah. Nah, cara latihannya begini Bapak Ibu ya. Kalau ini kan masih ditulis ya untuk pemula mungkin ya. Warna merah ini artinya itu ya kan, sesuai hafalan kita. Kitab itu Al-Qur'an, la tidak ada. Roiba keraguan, fihi di dalam hinya. Huda sebagai hidayah,
li bagi muttaqina orang-orang yang bertakwa. Boleh ditulis begini dulu di bawahnya kecil, dirapikan. Pakai pensil atau apa ya. Supaya bisa nyambung. Dzalikal kitabu dan seterusnya. Alladzina yu'minuna. Ya kan? Alladzina orang-orang yang, kalau perlu nggak usah ditulis tuh orang-orang yang, nggak usah. Alladzina sudah hafal itu. Ya kan? Yu'minuna. Yu'minuna ini warna apa, Bu? Biru. Warna biru. Oke, cara mencarinya supaya Ibu terlatih. Jangan, oh saya kan sudah hafal. Yu'minun itu beriman. Ikuti dulu ini alurnya. Yu'minuna, Bu tebak dulu kata dasarnya iman. Oh, iman, kemudian cari di kata iman, cari perubahan kata sampai menjadi yu'minuna. Ya. Atau kalau nggak dapat kata dasarnya ada tuh cara yang lainnya kan, langsung buka kamusnya. Cari kata yu'minuna. Nah, seperti itu. Kemudian tulis, wah, hasil dari pencarian Ibu itu tulis. Boleh M saja, boleh di sini M, artinya mereka. Pasti berimannya udah bisa itu karena ini bahasa Indonesia. M, mereka beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib atau kepada yang gaib. Wa yuqimunas sholata, dan mereka mendirikan salat, wa mimma, dan dari apa yang, ya, atau bisa ditambah lagi sebagian apa yang, razaqnahum, kami telah rizkikan pada mereka, yunfiqun, dan seterusnya. Yunfiqun warna biru. Ya, berarti cari di kamusnya langsung, kamus khusus warna biru ya. Misalnya nggak mau tebak kata dasarnya, nggak dapat. Langsung buka kamusnya, cari kata yunfikuna. Oh, yunfikuna M. M itu artinya mereka. Mereka apa? Mereka infakkan pasti. Jadi tulis M aja sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau Ibu mau tebak kata dasarnya boleh, mau pakai buku yang mulai halaman 23 itu kan. Yunfikun kata dasarnya infak. Oh, cari infak. Nah, cari perubahan kata sampai jadi yunfikuna. Kita sudah ajarkan itu ya. Nah, seperti itu. Ustadz. Ya. Ustadz Afwan, kalau yang tadi ini kan ini yunfikuna, di depannya itu huruf M. Kenapa ditaruh di situ huruf M, Ustadz? M itu artinya mereka. Mereka, karena memang di bukunya begitu. Nah, kan? M itu mereka. Ya. Karena sudah dari sananya Ustadz ditentukan. Sudah dari sananya yunfikuna itu memang harus ada kata mereka. Ya, maksudnya polanya itu memang dia mereka ini. Ini pola mereka. Karena nanti akan diajarkan ada dia, ada kalian. Untuk kata yunfiquna di sini mereka. Tapi kalau dalam menerjemahkan kan sudah disebutkan tadi mereka di awalnya kan, razaqnahum. Kami telah rizkikan, hum itu mereka. Kami telah rizkikan pada mereka. Yunfiqun. Mereka berinfak. Atau nggak sebut lagi kata mereka boleh. Langsung aja. Pada mereka, ya. Bagaimana? Kalau nggak pakai mereka lagi gimana? Diinfakkan. Ya, pokoknya ikuti dulu alurnya. Nggak apa-apa. Ikut mereka 2 kali di sini nggak apa-apa. Ya, karena kalau Ibu bilang diinfakkan itu beda lagi polanya. Berarti dia pakai pasif di. Nah, itu beda lagi polanya. Oke? Jadi ada kata mereka di sini memang dapat dari buku begitu. Ya. Sama dengan yu'minuna. Lihat kata yu'minuna di atas. Yu'minuna. Ada M juga di depannya memang dapat dari buku begitu, Bu. Sebaiknya sih jangan dihilangkan Ustadz ya, supaya terlatih. Betul. Supaya terlatih, jangan dihilangkan dulu. Untuk pemula, untuk kita kan masih pertemuan ketiga. Berikut. Tapi nanti kalau dalam terjemahan bisa aja Ibu singkat kayak begini, Bu, ya. Misalnya gini. Ayat yang kedua ya. Alladzina apa? Orang-orang ini sudah tahu. Itu biar nggak ditulis lagi di bawahnya, sudah hafal. Yu'minuna kalau kita cari itu pasti dia akan di buku ya. Akan tulisannya M beriman, ya kan M, mereka beriman. Tapi nah, kalau diterjemahkan berarti orang-orang yang mereka beriman. Tapi nanti kalau dalam terjemahan kan terjemahan bebas, udah Ibu bilang aja orang-orang yang beriman gitu aja. Kalaupun Ibu mau sebutkan lengkap karena memang masih belajar, orang-orang yang mereka beriman karena sesuai yang ada di buku dulu. Gitu ya.
Insya Allah lama-lama kita akan bisa kok, insya Allah ya. Ya, di sini ada nggak yang siap terjemahkan apa namanya? Al-Baqarah 1-5. Kita mau dengar. Al-Baqarah 1-5 sesuai dengan yang dia dapatkan di buku ya. Misalnya Alif Lam Mim, dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjut ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib. Nah, gitu. Jadi disebut mereka beriman. Nah, ya. Dengan yang gaib. Coba kita minta Ibu Suharyanti. Ada Ibu Suharyanti? Tapi pelan-pelan ya Ustadz, Ya, baru baca lagi belum. Ya, Ibu sudah sehat, Bu? Ini yang Ibu yang jatuh kemarin. Syafakillah. Ya masih sakitnya masih. Oh, begitu. Pemulihan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, coba Ibu sudah tulis di Qurannya kan? Quran sekejapnya? Saya kan biasanya di Citerep, semuanya ditinggal di Citerep. Hari ini saya nggak ke Citerep. Oh, jadi Ibu nggak punya bukunya nih? Nggak megang apa-apa. Oh, tapi nggak apa-apa. Coba Ibu bisa nggak? Ayo, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal, satu-satu apa langsung satu ayat, Ustaz? Dipotong sesuai makna, bagus. Misalnya dalam satu ayat 3 kali potong gitu kan, sesuai. Zalikal kitabu, orang, tuh kan sudah lupa Ustaz. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu, atau kitab itu, atau Kitab apa? Al-Quran itu la roiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang takwa. Alladzina yu'minuna, orang-orang. Ambil goibnya biar nyambung. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka beriman dengan yang ghaib. Oke. Wa yuqimuna sholat. Ya, sampai situ. Wa yuqimuna sholat. Orang mereka mendirikan sholat. Nah, itu betul. Dan mereka mendirikan sholat. Ya, terus. Ini sesuai di buku ya. Wa mimma razaqnakum yunfiqun. Dan apa-apa yang direzekikan kepada mereka. Dan mimma itu dari apa yang. Dan dari apa yang mereka direzekikan kepada mereka infakkan. Oke, rozakna bukan di rozakna itu kami rizkikan. Oh iya, dan dari apa apa yang kami rezekikan mereka infakkan. Oke. Yu'minuna bima. Walladzina. Oh ya, kelewat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Sampai mana nih Ustaz? Ya, oke. Supaya adil, Bu, yang lain lagi. Ayat berikutnya ya. Sampai situ dulu, Bu. Ya, kita makasih minta ya, berikutnya yang sudah setoran ya. Pak Dr. Ahmad Rijal. Bisa Pak, lanjutkan Pak. Walladzina yu'minuna. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma walladzina yu'minuna bima unzila. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Mereka beriman ya. Bima, dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepada mereka. Dari mana mereka, Pak? Ilaika. Ilaika ya. Kamu, Bapak. Kepada kamu ya. Kepadamu atau kepada kamu. Kamu ya. Maksudnya kepada Nabi Muhammad ya.
Ya. kepada kamu wahai Muhammad gitu loh. Terus Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan min qablika, dari sebelum kamu. bagus. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat. Ya, dan dengan akhirat langsung gitu Pak. Mereka Dan dengan, yuqin, mereka yakin. mereka yakin, ya bagus. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika, mereka itu ala atas hidayah dan min rabbihim, dari rabbihim, dari Tuhan mereka. Oke, boleh. Wa Bagus, ulaika humul muflihun. Dan ulaika, mereka itu sungguh-sungguh muflihun, beruntung. Orang-orang yang beruntung. Muflihun, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Iya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Barakallahu fiik ya semuanya. Jadi cara menerjemahkan begitu. Jadi cari dulu katanya sesuai yang ada di buku dulu, nggak apa-apa. Nah, jadi warna hijau kan nggak usah ditulis. Warna hijau kan nggak usah ditulis Indonesia di bawahnya kan. Warna hijau. Warna merah kalau sudah hafal nggak usah. Jadi lama-lama makin bersih tuh bukunya. Warna merah kan sudah hafal tuh kertas ajaib. Oke, kalau sudah hafal nggak usah tulis zalika itu. Alladzina, ditulis orang-orang yang, nggak usah. Biar melatih kita langsung terjemahin. Kemudian kata yang warna biru ini kayaknya harus ditulis. Tulis di bawahnya, misalnya yu'minuna. Yu'minuna Ibu cari dulu di buku. M beriman. Atau M saja boleh, mereka, karena sudah tahu pasti itu iman. Atau rozakona. Rozakna warna biru ya. Pasti tulis di bawahnya itu. Rozakna rezeki. Tapi apa lanjutannya? Rozakna itu kami rizkikan. Kami rizkikan. Tulis kami rizkikan. Jadi yang ditulis itu warna hitam dengan biru itu cukup. Nah, nanti bisa nyambung tuh. Warna biru dengan hitam ya. Baik. Itu latihan kita awal ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita lanjutnya. Hasilnya nanti begini Bu. Hasilnya nanti begini. Ibu tulis begini nggak apa-apa. Di Qur'annya itu ya untuk latihan. Tapi dirapikan. Oke. Tapi kalau ini kan yang merah masih ditulis nih. Ya, ini sebagai contoh saja. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah hafal nggak usah ditulis semua begini. Jadi bahasanya saya kebanyakan. Nah, cukup warna apa yang ditulis? Warna biru dan hitam. Cukup dua itu sebenarnya untuk awal. Begitu. Jelas? Insya Allah. Insya Allah jelas ya. Nah, nanti kita akan ulang lagi. Mungkin masih ada yang bingung mencari arti dari kata-kata yang warna biru. Gak apa-apa, nanti kita akan ulang di akhir ya. Insya Allah kalau ada waktu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah jelaskan pola warna, pola garis dan pola warna ya. Kemudian sesi 2 itu pola garis kita akan pelajari. Sesi 3 pola angka. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, tugas pertemuan keempat juga, tugas berikutnya adalah tasmi Al-Fatihah. Nah, jadi Ibu terjemahkan tuh surat Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah diterjemahkan, ya, diterjemahkan surat Al-Fatihah seperti menerjemahkan Al-Baqarah kemarin, Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7 ya, dan insya Allah mudah juga, sama aja. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ya. Sudah tahu semua artinya, cuma kan kita mau latih lagi nih. Ya kan, apalagi dengan metode sekejap. Alhamdulillah, ya, segala puji, ya, alhamdulillahi bagi Allah. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Begitu diterjemahkan begitu. Kalau ada yang perlu dicari di buku ya cari. Misalnya siratal ladzina. Sirat apa artinya sirat? Jalan. Alladzina orang-orang yang. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang.
An'amta, an'amta itu dari kata nikmat. Ya, nanti dicari. Oh, dicari nikmat, di nikmat, cari kata an'amta. Oh, engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim itu warna merah itu. Ala dengan him. Allah Atas him. Atas kamu. Him. Atas mereka. Atas mereka. Oh, kalian. Berarti siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya apa? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat him atas mereka. Ya. Dan seterusnya itu nanti diterjemahkan ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan kertas ajaib baris 1 sampai 11 digabung, diulang, dihafal lagi. Kemudian pola garis dan pola angka, ya. Pola garis sudah kita ajar belum ya? Baik, kita akan ajarkan. Kenapa nggak ada di sini? Sebentar ya. Apa kelewat materinya? Pola garis dan pola angka. Nggak ada pola garisnya mana? Pertemuan kedua belum ada ya dibahas ya? Belum. Kenapa materinya hilang? Sebentar Bu, sebentar saya cari file yang lainnya. Ya. Sebentar. Ya, silakan kalau sambil mau buat teh dulu ibu-ibu, Bapak Ibu. Silakan ya, saya sambil atur dulu ini. Syuruk dulu ya Ustadz ya. Ya boleh, Bu. Jangan lama-lama. Mana ini?